Masih banyak ahli masjid, pengajian tumbuh di mana-mana. Banyak para aktivis, banyak para akhwat yang sudah diberikan hidayah dan kesadaran oleh Allah, sehingga dia dengan kesadarannya menggunakan busana muslimah. Bahkan tidak sedikit yang bercadar, meskipun sekarang sedang dipermasalahkan di sebagian tempat. Maka pertanyaan tersebut dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya, kita akan diberikan teguran, diberikan bencana, diturunkan ke atas kita musibah dari sisi Allah Subhanahu wa taala idza kathural khabath. Kalau keburukan yang terjadi di kalangan kalian itu lebih dominan. Kathura itu kathir. Kita sering mendengar istilah jazakallahu khairan kathira, banyak. Jadi kalau keburukan itu lebih dominan daripada kebaikannya, atau dalam kata lain, kekuatan yang menopang keburukan, kemaksiatan mengarah kepada kesyirikan, kekufuran ini lebih kuat. Mereka para pemegang kekuasaan ini adalah orang-orang yang justru menjadi backing, yang justru menjadi penopang tegaknya kesyirikan dan kekufuran terhadap Allah SWT. Maka disitulah, meskipun jumlahnya banyak, tidak berpengaruh. Meskipun masjidnya di mana-mana, adzannya bersaut-sautan, tapi ketika yang dominan memegang tampuk kekuasaan itu tidak mengarah kepada tumbuhnya manusia-manusia yang saleh dan taat kepada Allah dalam makna yang sebenarnya, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan bala bencananya, tegurannya, peringatannya kepada seluruh manusia yang ada ketika itu. Ikhwani wa akhwati fillah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang sebelumnya, Al-Imran 135 tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Al-Imran 135, yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, segera mereka mengingat Allah, dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim, mereka mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang mengampuni, yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan israr, tidak mengulang-ulang perbuatan dosa mereka yang telah mereka kerjakan sedangkan mereka mengetahuinya. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah ta'lim, jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, bahwasanya di antara sifat hamba-hamba Allah yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa sadar diri, senantiasa mengevaluasi diri apabila mereka terjerumus dalam satu perbuatan dosa. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah apa itu perbuatan dosa. Ketika seseorang tidak memahami, atau ketika satu masyarakat tidak memahami mahiyadz dzunub, apakah dosa yang seharusnya dia mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah agar tidak mengulanginya, agar Allah mengampuninya, kalau itu tidak difahami, wah ini repot ya. Allah merintahkan kepada kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tattaqun, dan bertaubatlah kalian kepada Allah wahai sekalian orang-orang beriman secara keseluruhan agar supaya kalian jadi hamba-hambaku yang bertakwa. Nah ini kalau dosa saja tidak paham bahwasanya itu merupakan perbuatan dosa, lah ini masalah. Maka
Kita perlu memahami, dan masyarakat kita perlu kita fahamkan dosa itu apa. Sebab mungkin tidak sedikit dari kalangan masyarakat kita ini, atau barangkali sebagian dari kita, mudah-mudahan tidak ada ya, barangkali kalau ada, yang memahami hanya dosa itu yang namanya maksiat, yang namanya dosa itu mencuri ayam misalnya, mencuri sepeda motor, menipu di pasar-pasar, ataupun mengata-ngatai orang dengan kata-kata yang kasar yang tidak selayaknya, ataupun yang lain-lainnya. Padahal dosa ini pengertiannya sangat luas. Maka mari kita lihat, tapi ini dalam bahasa Arab saya terjemahkan ya. Apa itu makna dosa? Dosa itu dalam bahasa Arab disebut sebagai perkataan dzanbun. Dalam surat Al-Imran 135 tadi Allah menyebut dzunub. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dzunub itu merupakan kata jamak dari dzanbun. Az-dzanbu itu dari kata-kata aznaba yuznibu iznaban. Az-dzanbu atau dosa diterjemahkan bahasa kita itu adalah al-ismu wal jurmu wal ma'siyatu. Sama, dosa itu juga disebut ismun, disebut dzambun, disebut jurmun, disebut maksiatun. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau juga di dalam fatwanya, dosa itu dzambun, hiya maksiatun, hiya jurmun, hiya ismun. Sama, ini hanya perbedaan dari sisi perkataan, tapi maknanya sama. Kemudian Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah, beliau mendefinisikan yang namanya dosa, adzanbu ma yahjubuka anillahi ta'ala. Yang namanya dosa itu adalah segala sesuatu yang menghalangi kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Allah tentunya dari taat kepada Allah, dari mengingat kepada Allah ya, dari kita dekat kepada Allah. Semua yang menghalangi kita kemudian dari mengingat Allah, menghalangi kita dari dekat kepada Allah, melalaikan kita dari ingat kepada Allah, kalau itu kita perbuat berarti kita sedang berbuat dosa. Menurut Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Maraghi, yang beliau ini salah seorang penulis tafsir Al-Maraghi terkenal, di dalam tafsirnya beliau menyatakan adzanbu huwa taksir fil muamalati bainal abdi wa rabbih. Wah, ini lebih dalam lagi. Dikatakan seseorang itu berdosa ketika seseorang itu dikatakan muqassir. Muqassir itu dari kata-kata qasir aslinya. Qasir itu pendek, artinya orang yang tidak maksimal di dalam menegakkan muamalah ya, antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Jadi ketidakmaksimalan yang terjadi dilakukan oleh seseorang ketika dia hubungan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini banyak ya. Hubungan antara kita dengan Allah tentunya ketaatan. Hubungan antara seorang hamba dengan Allah itu yang paling utama adalah yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam nasihat beliau kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Maka Mu'ad bin Jabal dengan segala ketawadhuannya beliau radhiyallahu anhu mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah ke atas hamba. Berarti kalau dari sisi hamba berarti kewajiban hamba terhadap Allah an ya'buduhu,
hendaklah hamba itu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini kewajiban kita. Ini hubungan antara manusia dengan Allah. Dari situ kita perlu memahami ya, bagaimana beribadah dengan ibadah yang benar. Ibnu Taimiyah menulis satu kitab yang tipis. Saya tidak bawa kitabnya, kitabnya kecil, tipis. Al-farqu baina ibadatil mu'minin wa baina ibadatul musyrikin wal munafiqin. Masya Allah. Jadi ternyata ya, di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan ada orang-orang yang secara zahirnya ya, dia beribadah seolah-olah dia merasa beribadah kepada Allah, tapi karena ketidaktahuan dia atau karena kesengajaan dia amdan, apa yang dia rasa sedang beribadah kepada Allah itu sebenarnya dia beribadahnya kepada selain Allah, maka disebut ibadatul musyrikin. Dan juga ibadatul munafikin, ibadahnya orang-orang munafik wal iyadzubillah. Maka di sini kata sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Kemudian hak hamba terhadap Allah, kalau sudah beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, maka hamba itu punya hak ke atas Allah apa? Untuk Allah tidak menyiksanya. Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Ini hak yang awalan qabla kulli syai'. Ini hak yang tertinggi di atas segala hak yang ada. Sekarang orang ribut-ribut berbicara urusan hak asasi manusia, hak ini, hak itu, tapi tidak pernah berpikir bagaimana hak seorang hamba, bagaimana hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Kemudian Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala, beliau ini salah seorang penulis tafsir juga. Tafsir beliau namanya kitab tafsir Adwa'ul Bayan fi Tafsiril Qur'ani bil Qur'an, ada sekian puluhan jilid. Beliau rahimahullah menyatakan, mendefinisikan yang namanya dosa itu adalah al-jarimah allati yastahiqqu sahibuhan nikal. Adalah satu kejahatan, perbuatan jahat yang pelakunya berhak untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara kesimpulannya kita langsung kepada kesimpulan saja. Kalau dirangkumkan di dalam beberapa definisi ini dan yang lain masih banyak tentunya, kesimpulan yang paling jami', yang paling global, dosa itu adalah kullu fi'lin yustaqbahu syar'an wa yastahiqqu sahibuhul 'uqubata minallah. Yang namanya dosa itu adalah segala perbuatan yang dipandang jelek, qabih oleh syariat. Syariat itu adalah Al-Quran, syariat adalah sunnah Rasulullah SAW, dan juga pelakunya, ini ingat, pelakunya berhak untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diturunkan peringatan kepadanya ketika di dunia, di antaranya dalam bentuk bencana. Ini secara definisinya. Maka ikhwani wa akhwati fillah jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah, dari definisi atau penjelasan di atas kita bisa memahami itulah dosa. Ternyata cakupan maknanya sangat luas, tidak sekedar difahami secara parsial, secara pinggir-pinggir, tapi dosa yang dikatakan dosa tadi. Maka tentunya dosa kita banyak. Dosa kita, dosa manusia, kita ini manusia, tidak bisa terhindar dari kesalahan dan dosa. Akan tapi yang perlu kita peringatkan dalam kesempatan majelis pada malam hari ini, ya, sebagaimana saya sampaikan, yang perlu kita pikirkan dengan serius, yang perlu kita pelajari dengan sungguh-sungguh, dan yang perlu kita amalkan dengan penuh kesabaran, dan kita minta istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala dari sisinya, adalah perbuatan dosa yang paling besar. Perbuatan dosa yang kalau seseorang hamba
dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa dosa yang satu ini, orang Jawa mengatakan jotakon dosamu. Seseorang hamba tersebut tidak akan mendapatkan kenikmatan sedikit pun di akhirat kelak, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, wal iyadzubillah, khalidina fiha abada. Apa itu? Dosa menyekutukan Allah dan dosa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu kita bereskan. Dalam pengertian kita konsentrasi sini dulu. Karena kalau kita mau pelajari dosa satu persatu banyak sekali. Namanya al-kabair itu saja. Al-kabair, dosa-dosa besar. Ya. Yang diantara dosa besar itu bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tentunya itu kalau sudah masuk dalam pengertian syirik. Itu saja yang disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu sebagian. Dan Allah menyebut, dan para ulama menjelaskan secara lebih terperinci lagi. Ada yang menyatakan dosa besar itu bisa sampai puluhan. Dosa-dosa besar yang diancam pelakunya hukuman di dunia dan siksa yang di akhirat menanti. Dan pelaku dosa besar ini, kalau dia posisinya masih ada iman dalam dirinya, ada kesempatan dia untuk diampuni oleh Allah, kemudian ada kesempatan untuk dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, selain kufur dan syirik. Maka kita konsentrasi di satu dosa yang sangat berbahaya, yang sekali lagi ini sangat mengundang bala, sangat mengundang bencana yang bertubi-tubi, yang diantaranya kita cuplikan sedikit di mukadimah tadi. Apa itu perbuatan dosa yang terberat dan terbesar? Adalah syirik, menyekutukan Allah, dan kufur, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang paling berat, ini yang paling mengundang bala. Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang kafir ya, tidak akan dihitung sebagai kebaikan selama kekufuran itu masih ada pada dirinya. Dosa seorang muslim akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui proses namanya taubat, namanya beristighfar, namanya taubatan nasuhah ya. Dengan cara beristighfar, kemudian senantiasa meningkatkan ya kedekatan dia kepada Allah dalam bentuk zikir, dalam bentuk bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya ya, dari apa-apa yang pertentangan atau perbuatan yang bertentangan dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini taubat. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini dosa yang satu ini sangat berat. Dan kalau saya perhatikan, dan mungkin di antara kita juga memperhatikan dengan seksama ya, situasi yang terjadi di negeri kita ya, Indonesia yang sama-sama kita cintai, negara karunia Allah ini, sebenarnya simpul dari segala permasalahan itu di sini. Simpul dari segala kejahatan, berleluasanya kemaksiatan yang terjadi di negara yang sama-sama kita cintai ini sebenarnya ketika tidak tegaknya tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kesyirikan itu berdaulat, ketika kekufuran itu mendapat tempat di dalam tingkat kekuasaan atau penguasa, sehingga ketika ini terjadi maka terjadilah segala macam penyelewengan, segala macam bentuk kemaksiatan zahiran wa batinan, yang itulah yang Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah. Ta'awwadzu billah minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah-fitnah yang zahir maupun yang batin, yang tersembunyi maupun yang nampak. Rasulullah perintahkan kepada kita untuk berlindung dari fitnah
segala macam fitnah yang zahir maupun yang batin. Ini sekali lagi ini sumber. Ini sumber dari segala sumber kerusakan ketika tauhid itu tidak tegak pada diri seorang hamba, tidak tegak pada satu masyarakat, tidak tegak pada satu negeri. Maka negeri tersebut dipastikan negeri yang berada dalam bayang-bayang bencana, berada dalam bayang-bayang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bencana itu kadang-kadang tidak secara langsung menimpa orang yang hanya orang yang berbuat kejahatan itu. Ini yang diterangkan nanti kalau ada waktu saya bacakan sedikit penjelasan dari Syekh At-Turaifi hafizahullah, seorang ulama yang mungkin ya cukup terkenal namanya di sekarang ini, di zaman kita ini, di mana beliau hafizahullah beliau menjelaskan kadang-kadang bentuk peringatan Allah Subhanahu wa taala ini tidak menimpa secara langsung orang yang berkenaan yang dia sedang, kalau saya katakan tadi, bercokol di dalam kekuasaannya, di dalam kepemimpinannya, di mana diwarnai dengan warna-warna kesyirikan, jauh dari makna tauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang kena para rakyat yang kena banjir. Istana gak pernah kena banjir, Pak. Kalau kena banjir itu dikusah banjirnya sama penjaga-penjaganya. Atau mereka akan upayakan. Yang kena ini justru ya rakyat, yang terkena naiknya harga juga rakyat, yang bingung ketika disuruh di rumah saja arep kerja apa juga rakyat ya. Yang nyuruh dia turu mangan turu duitnya setiap bulan datang gitu ya, sing nyuruh ya. Dia tidak berpikir bagaimana Mas Gojek dan Mas Grab ini harus keliling mencari duit ketika disuruh di rumah. Masa nge-grab nih ngomong beng-beng di dalam rumahnya, siapa yang mau naik? Ketika seorang ibu membuka warung makan misalnya ya, ketika di stop untuk tidak boleh buka karena ya memang rezeki dari Allah semuanya, tapi kan asbabnya dari kita. Ketika itu disuruh tutup ya, mereka tidak tahu menahu bahwasanya ya sumber penghasilannya dari situ. Masa mau buka warung di dalam rumah, yang makan ya gratis semuanya dalam rumah. Ikhwani wa akhwati fillah, maka dampak dari satu hukuman yang Allah SWT turunkan ini sebenarnya kadang-kadang secara kasat matanya tidak turun kepada mereka-mereka yang berbuat maksiat, berbuat kesyirikan, mengingkari syariat Allah SWT, memusuhi para wali-wali Allah SWT, menghilangkan nyawa-nyawa yang tidak berdosa, dibunuh dalam keadaan kezaliman, dengan penuh kezaliman, tidak menimpa secara langsung, dan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itu inilah yang kejadian demi kejadian yang terjadi di sekitar kita pada saat ini tentunya mengundang kita untuk bermuhasabah lebih dalam. Apa gerangan dosa-dosa yang sedang kita lakukan? Apa gerangan dosa-dosa yang sedang dilakukan oleh para elit yang ada di tampuk kekuasaan? Apa dosa-dosa politik yang sedang dilakukan oleh mereka-mereka yang seharusnya berbicara atas nama Islam dan kaum muslimin, yang sudah diamanahkan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan suara rakyat secara politik. Ini menyeluruh ini. Sampai ada meme ya, yang namanya wakil rakyat semua sudah diwakili. Ya, rakyat pengen rumah mewah, mereka sudah diwakili. Rakyat pengen mobil, wis tak wakili aku yang di mobil. Rakyat pengen makan enak, sudah tak wakili saya yang makan enak gitu. Nah, maka betul itu namanya mewakili rakyat. Ya, sampai ada meme seperti itu. Taib, maka kali ini diperparah dengan situasi
Ini termasuk bagian dari dosa-dosa yang sedang dilaksanakan oleh umat Islam. Diperparah dengan munculnya orang-orang yang disabdakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita ini diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis untuk berlindung kepada Allah dari dua hal. Dalam hadis tersebut ya, tentunya berlindung dari yang lain-lain banyak ya. Dalam hadis tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari dua hal. Ta'awwadhu billah, berlindunglah kalian kepada Allah min ra'sis sab'in. Ini yang pertama, tapi saya nanti akan, karena waktu ya, mungkin lebih kepada yang kedua. Berlindunglah kepada Allah dari ra'sis sab'in. Penjelasan ini panjang tapi saya ambil potongannya saja. Ada istilah para ulama di dalam menjelaskan perkataan ra'sus sab'in. Ra'sun itu artinya kepala, sab'in artinya 70. Saya ambil pendapat yang singkat saja, di mana sebagian ulama menjelaskan ra'sus sab'in itu adalah umur manusia antara 60 sampai 70 tahun. Yang dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika dalam umur tersebut rata-rata secara umumnya, kecuali orang yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sampai kepada usia ardhalul umur. Apa ardhalul umur? Ardhalul umur itu umur yang serendah-rendahnya umur. Di ketika kapan manusia itu orang sudah tua kembali ke masa kecilnya. Ya. Sudah sarapan, katanya belum sarapan. Wis gaene wedang, muni-muni aku ora tau digaene wedang. Nah, begitulah usia pikun, namanya ardhalil umur. Ini kita minta, diperintahkan untuk mohon kepada Allah berlindung dari usia yang seperti itu keadaannya. Kemudian yang kedua, ta'awwadhu billah min imaratis sibyan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari satu kondisi dan keadaan di mana kalian akan ditakdirkan Allah hidup di bawah kepemimpinan imarah. Sibyan itu anak-anak kecil. Cah ndek ingi sore memimpin dari kalangan kalian. Piye niki Pak? Wis kebacut nggih. Tapi kita diperintahkan Rasulullah untuk meminta. Ya barangkali kalau doa kita ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menghalangi kekuasaan Allah nek sesuk mati pokoknya. Dengan keikhlasan doa salah seorang di antara kita, karena Allah ingin melindungi kita, sesuk ngerti-ngerti mati. Nah, umpamanya. Ning ya aja diganti sing luwih elek gitu ya. Jadi ini perintah dari Rasulullah SAW. Imaratus sibyan. Saya memahami hadis ini, wallahu a'lam bishawab. Sibyan ini dalam pengertian yang pertama memang secara umurnya memang sibyan. Masih bau kencur. Masih belum punya kematangan dalam leadership kepemimpinan, dalam dunia politik, pada modelnya lompat ngeti-ngeti sudah sampai ke tingkatan atas, ya. Karena mungkin dapat rekomendasi dari orang yang di belakang layar, siapa itu, wallahu a'lam bishawab, ya. Apalagi tidak punya pemahaman terhadap masalah din. Kalau sibyan dalam ukuran Muhammad Al-Fatih, usianya masih sangat muda, tapi dia bisa memimpin peperangan sehingga memenangkan peperangan yang luar biasa. Silahkan baca kembali di dalam sejarah. Itu sibyan juga secara umur, tapi kematangan, ya, kedewasaan, kemudian pemahaman terhadap din, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menghilangkan sibyan dalam pengertian secara umur, sudah meningkatkan dia kepada tingkatan orang yang melampaui orang-orang yang lebih tua secara umur. Pepatah Arab mengatakan al-alimu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Orang yang punya ilmu
tentunya yang utamanya ilmu din, Al-Quran dan As-Sunnah, itu bisa menjadi besar, ya, artinya menjadi tokoh, menjadi orang yang diandalkan meskipun umurnya masih muda, tapi senantiasa dijadikan tempat rujukan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, ayah dari segala induk dari segala para ahli tafsir, itu semenjak kecil sudah menjadi rujukan bagi para sahabat ketika di zamannya. Wal jahilu, sebaliknya orang yang, mohon maaf ya, orang yang bodoh, tidak tahu ilmu, plonga-plongo, opla-oplo, ya, ilmu dunia aja nggak tahu, apalagi ilmu tentang din, ya, dia itu akan menjadi kecil, akan menjadi kerdil, ya, ketika dia jahil, walaupun usianya mungkin melampaui yang lain-lain. Al-alimu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu saghirun wa in kana syaikha. Kemudian juga sebyan dalam pengertian yang kedua yang saya pahami, wallahu taala alim bisawab, adalah sebyan dalam pengertian orang itu walaupun seperti tadi dalam pepatah yang saya sampaikan tadi, walaupun usianya tua, pengalaman di bidang politiknya barangkali sudah lama bergelut dalam dunia politik, tapi ketika dia tidak memahami Islam, tidak memahami Al-Quran, yang itu merupakan nur, kata Allah SWT, merupakan cahaya penerang, maka tetap orang tersebut sebenarnya ketika menjadi pemimpin ibaratnya seperti anak-anak juga, sibyan. Ini yang Rasulullah perintahkan kita untuk berlindung. Barangkali ketika ini sudah terjadi, mungkin dulu-dulu kita tidak berdoa kepada Allah SWT, ya, atau doa kita kurang kencang, sehingga yang terjadi sekarang seperti ini. Baik sebyan dalam pengertian orangnya sudah tua tapi masih kekanak-kanakan, kalau istilahnya Gus siapa itu, negara kok diurus kanggo dolanan, main-main dalam mengurus negara, waliyadzubillah. Nah, maka dan ini kondisi semacam ini menimpa hampir di banyak lini di bidang keagamaan, menterinya ya seperti itu, di bidang pendidikan ya anak sekolah sampai sekarang nggak sekolah juga, ya, di bidang yang lain-lain banyak sekali. Sebagai penutup ini barangkali ada tayangan, ya, bagaimana contoh Imaratus Sibyan yang wajahnya insya Allah tidak asing lagi bagi sama sekalian. Yang saya punya, dan saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jika tidak tepat saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya, tapi menurut saya isinya ini sangat menarik dan ini merupakan ajaran universal bagi seluruh umat beragama. Saya mengutip dari Matius 22:37-40. Saya catat tadi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum dan kitab para nabi. Ini kalimat atau ayat dari kitab suci yang saya kutip tadi di dokumen, kebetulan saya punya catatannya, dan ini sangat luar biasa mengingatkan kita bagaimana kita ini beragama tidak boleh hanya didasarkan pada keimanan buta, tetapi harus ada tujuan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi umat kita. Ini luar biasa saya kira, dan aplikasi dari ayat kitab suci ini pasti sangat ditunggu oleh umat kita. Ini apa-apaan ini? Apa perlunya gitu loh? Anda tidak ikut siapa-siapa, Anda ngikuti dengan orang yang benar, bukan orang yang salah. Kelas. Kalau sudah kufur nggak bisa dong. Kalau semenjak bukan kufur, ya kita masih terima. Fasik pun masih kita terima. Tapi kalau sudah kafir nggak bisa, nggak ada.
Udah jangan nyari, kita jangan mau dibodohi gitu. Ini bagaimana ulama itu berani, mau ulama, mau umarok, mau orang awam. Kalau keliru nggak usah diikuti, selesai. Nggak bisa. Ya, untuk misalnya nggak setuju dengan cara ini atau cara itu hak masing-masing. Tetapi harus sepakat dulu, nggak bisa orang kafir dipimpin memimpin daerah orang muslim, nggak bisa, nggak boleh. Kalau boleh harus setuju Israel menguasai Palestina. Selesai. Ntar lagi kalau misalnya Saudi dikuasai sama Amerika harus setuju dong. Kementerian Agama tunjukkan aturan guru Kristen bisa mengajar di madrasah. Melihat kemajmukan yang ada di dalam masyarakat kita. Masyarakat kita memiliki kemajmukan yang saya kira tidak dimiliki oleh masyarakat di negara lain, di tempat lain. Selain itu, selain inklusivitas, saya mungkin mengundang ketidaksetujuan, tetapi saya memiliki keyakinan moderasi beragama itu yang pertama dituntut itu inklusif, sifat inklusif, dan yang kedua jujur atas kelebihan sekaligus kekurangan. Anda nilai aja, gini loh. Untuk yang sekarang misalnya, boleh nggak orang kafir itu memimpin orang mukmin? Selesai permasalahannya. Kalau boleh, berarti setuju dong nanti wali kota Mekah adalah orang kafir nanti. Kalau begitu, biarkan dong Israel menguasai Palestina kalau begitu. Ada apa perang? Selesai. Kalau begitu. Nah, ini tidak pakai jawaban ayat Quran atau hadis bisa kejawab kok sama orang awam ini. Apa ya? Ini para ulama banyak yang marah. Tolong hati-hati mengungkapkan ungkapan seperti ini. Panjenengan harus sadar bahwa panjenengan mengemban amanatnya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, dan para pendiri NU. Banyak ungkapan-ungkapan yang membingungkan umat. Yang terakhir adalah NU model Nasrani apa? Bukan tandingan, ini lebih parah. Jadi NU Nasrani, bagian Nasrani, gitu ya. Demikianlah ikhwan wa akhwat sekalian, cuplikan-cuplikan yang ya intinya sebagai mengingatkan kita kembali bahwasanya masih banyak tugas-tugas kita sebagai kaum muslimin, terutama antum semua sebagai aktivis untuk menggugah kesadaran umat betapa pentingnya kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, pentingnya untuk kita memahami betapa dosa-dosa kita sangat banyak ketika umat ini belum kita sadarkan, ketika mereka belum sadar bahwasanya dosa-dosa kita inilah yang mengundang bala bencana, maka tentunya bencana demi bencananya akan senantiasa bertubi-tubi mendera kita sebagai umat Islam secara khusus dan juga seluruh komponen bangsa Indonesia dan juga umat secara keseluruhan. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat. Segala yang kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.